Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat sehatnya kepada kita semua ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik dengan pelajaran bahasa Indonesia, materi menyajikan isi teks eksplanasi. Ada yang tahu bagaimana cara menyajikan isi teks eksplanasi? Ada 3 cara untuk menyajikan isi teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan peta pikiran. Masih ingat apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita harus menyebutkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Pada diagram tersebut kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian yaitu dengan cara gambar berseri. Apa yang dimaksud dengan gambar berseri? Ialah gambar yang mewakili setiap paragraf dari cerita isi teks eksplanasi. Contohnya seperti ini. Sekarang Ustazah akan menjelaskan cara-cara menyajikan isi teks eksplanasi dengan peta pikiran, diagram, maupun cerita berseri. Yang pertama yaitu peta pikiran. Bagaimana cara menyajikannya? Pertama, yaitu membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Yang dimaksud di sini adalah kita baca dulu teks eksplanasi secara keseluruhan. Dan ingat, harus tetap fokus. Yang kedua, yaitu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Setelah tadi kita membaca, kemudian kita tentukan ide-ide pokok dari tiap paragraf. Selanjutnya, yang ketiga, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan dan menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Dari ide pokok tersebut, kemudian kita ambil kata kunci dan kemudian kata kunci tersebut kita tuliskan dalam setiap bagian peta pikiran. Paham sampai sini? Oke, sekarang Ustazah akan mencontohkan bagaimana cara membuat peta pikiran. Kita ambil dari bacaan yang berjudul Perkembangan Teknologi Transportasi di Era Globalisasi. Teks tersebut sebelumnya sudah Ustazah bacakan ya. Silahkan dilihat pada video sebelumnya, yaitu menggali informasi dari teks eksplanasi. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kita tuliskan dulu judulnya Era Globalisasi. Setelah kita membaca teks secara keseluruhan, maka akan kita dapatkan pada paragraf pertama, yaitu ide pokoknya adalah perkembangan teknologi dalam bidang transportasi. Sebelum era globalisasi, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana, sedangkan setelah adanya globalisasi menggunakan mesin-mesin canggih. Kata kunci yang kita dapatkan adalah perkembangan bidang transportasi. Kita lanjut ke paragraf kedua.
Ide pokok yang kita dapatkan adalah alat-alat transportasi diciptakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis. Maka kata kunci yang kita dapatkan adalah manfaatnya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. Ide pokok yang kita dapatkan adalah pemanfaatan teknologi dalam bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Jadi, kata kunci yang kita dapatkan adalah tujuan adanya bidang transportasi. Atau bisa kita tuliskan tujuannya saja. Selanjutnya, pada paragraf keempat, ide pokok yang kita dapatkan adalah dampak adanya arus globalisasi sebagai bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Nah, kata kunci yang kita dapatkan di sini adalah dampaknya. Setelah kita mendapatkan kata kunci dari keseluruhan paragraf, maka kita isi sesuai dengan kata kunci. Contohnya yang sebelumnya yaitu perkembangan di bidang transportasi. Maka apa saja perkembangan yang ada di bidang transportasi? Kita sebutkan keadaan sebelum dan sesudahnya. Kemudian di bagian paragraf kedua, manfaatnya dari alat transportasi pada era globalisasi yaitu masyarakat berlomba-lomba dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis. Kemudian pada paragraf ketiga, yaitu tujuannya adalah memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Selanjutnya pada paragraf keempat, dampaknya adalah perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Selanjutnya, kita akan membahas cara menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Bagaimana bentuk diagram itu? Contohnya seperti ini ya. Untuk menyajikan teks eksplanasi dalam bentuk diagram, kita hanya perlu 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jika kita lihat pada peta pikiran, kita diminta untuk menyebutkan ide pokok pada tiap paragraf. Nah, di sini dalam diagram berbeda ya, karena kita menyebutkan pernyataan umum secara keseluruhan dan deretan penjelasnya secara keseluruhan dan apa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian setelah kita menyebutkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan dari teks eksplanasi, kita hanya perlu menyebutkan paragraf keberapa pernyataan umum tersebut dan paragraf keberapa deretan penjelas tersebut dan di mana letak kesimpulan itu berada di paragraf keberapa. Seperti itu ya. Oke, kita mulai bagaimana cara menyajikannya. Kita mulai dari pernyataan umum. Jika kita lihat, pernyataan umum itu biasanya terletak pada awal paragraf. Setelah kita membaca teks eksplanasi tersebut, kita dapati pernyataan umum terletak pada paragraf pertama, yaitu di era globalisasi, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas. Kemudian, deretan penjelas dari pernyataan umum tersebut adalah terletak pada bagian paragraf kedua dan ketiga. Nah, biasanya paragraf kedua dan ketiga ini berisi tentang isi dari teks eksplanasi. Apa deretan penjelas tersebut? Yaitu alat transportasi diciptakan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia. Dan pemanfaatannya memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia, serta kegiatan mereka menjadi lebih praktis.
Kemudian, kesimpulan dari teks tersebut adalah perkembangan teknologi dalam bidang transportasi merupakan penanda adanya arus globalisasi. Selanjutnya, Ustadzah akan menjelaskan cara menyajikan informasi penting dengan menggunakan gambar berseri. Oke, Ustadzah lampirkan dulu contohnya. Nah, kita lihat pada gambar-gambar tersebut memiliki gambar yang berbeda-beda. Mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Mereka mewakili dari tiap paragraf. Misal, kita lihat dari paragraf pertama. Di situ ada gambar sepeda. Apa arti dari gambar sepeda itu? Diartikan di sini adalah perkembangan transportasi sederhana pada zaman dahulu. Kemudian, kita lihat pada gambar kedua, menerangkan tentang paragraf kedua, yaitu proses pembuatan mobil di dalam pabrik dengan mesin-mesin yang canggih. Nah, kalimat tersebut mewakili dari paragraf kedua. Kemudian pada gambar ketiga menunjukkan ke paragraf ketiga. Apa yang dimaksud dalam gambar tersebut? Yaitu salah satu manfaat transportasi sebagai sarana masyarakat jika ingin berpergian ke luar negeri. Pada gambar terakhir yaitu keempat, kita bisa melihat ada gambar pesawat, mobil, dan kapal. Makna dalam gambar tersebut adalah beberapa transportasi di udara, laut, dan darat menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan praktis. Bagaimana? Sampai sini sudah paham atau belum? Jika belum paham, silahkan bertanya pada ustadz-ustadzahnya ya. Mungkin ini saja dari ustadzah, cukup sekian. Semoga apa yang ustadzah sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya.